Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Dalam video kali ini kita akan membahas kembali tentang melanjutkan pembahasan di playlist BBMA Advance ya guys ya. Di sini saya akan membahas tentang zone zero loss. Ya memang sudah pernah saya bahas ya guys ya. Akan tetapi banyak teman-teman yang masih menanyakan atau mungkin dari penjelasan sebelumnya masih belum paham ya tentang apa itu zone zero loss. Maka dari itu, dalam video kali ini kita akan langsung saja ke pembahasannya ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pertama guys, kita akan melihat dulu apa itu zone zero loss ya, dan kita akan menjelaskannya dan apakah zone zero loss itu sangat powerful dan bagaimana cara kita untuk entry-nya. Yang pertama guys, sama juga seperti signal-signal lainnya dalam BBMA ya, ada buy dan ada untuk sell. Nah, untuk zone zero loss buy itu adalah ketika semua candle berada di atas mid BB. Di sini saya akan contohkan zone zero loss untuk buy dulu ya guys ya, baru nanti kita akan mencari contoh untuk yang sell. Dan zone zero loss ini kabar baiknya dia bisa kita gunakan di semua time frame dan semua pair ya guys ya. Jadi kalian tidak perlu bingung. Pokoknya ketika terjadi zone zero loss, maka kalian bisa entry dengan tenang guys. Karena dia kenaikannya itu kemungkinan akan jauh. Dan jika sell, maka penurunannya itu juga akan sangat jauh. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk zone zero loss buy itu adalah ketika semua candle itu berada di atas mid BB seperti ini ya guys ya. Sebagaimana kita tahu, mid BB adalah yang berada di tengah itu ya guys ya. Di tengah ini kita melihat adanya mid BB. Nah, ketika semua candle berada di atas mid BB seperti ini dan juga semua MA ya, maksud saya MA5, MA10 semuanya itu berada di atas mid BB, maka itu kita sebut sebagai zone zero loss. Oh ya, ada syarat satu lagi ya guys ya, yaitu MA50 berada di bawah mid BB. Jadi urutannya seperti ini guys, mid BB ya, mid BB, kemudian di bawahnya ini ada MA50. Kalau dari bawah berarti urutannya MA50, mid BB, kemudian semua MA dan semua candle. Oke, intinya semua candle harus di atas mid BB guys. Nah, berarti kalau dalam kasus ini zone zero loss-nya dimulai di mana? Zone zero loss-nya dimulai di area sini guys. Ini kan kalau masih di area sini, ini kan MA5 sama MA10 low masih berada di bawah mid BB ya. Dan ini juga ada candle yang sampai tembus ke bawah mid BB. Berarti ketika ini masih belum terjadi zone zero loss ya guys ya. Di area sini zone zero loss belum terbentuk. Akan tetapi setelahnya ketika semua candle sudah naik, candle ini sudah naik ke atas kayak gini dan kemudian di sini kalian bisa lihat MA5 dan MA10 ini sudah cross ke atas seperti ini guys. Nah, ini menandakan dimulainya zone zero loss. Berarti saat ini zone zero loss itu dimulai di candle mana guys? Kalau kalian perhatikan ya, ini kan crossnya di area sini, berarti di candle lurusan yang ini. Nah, berarti di area sinilah zone zero loss sudah dimulai. Akan tetapi Bang, di sini kalau kalian lihat ya, mungkin dari kalian ada yang bertanya, Bang, ini kan momentum dan kita kan tidak bisa entry di candle momentum. Ya, itu sangat benar ya guys ya, 100% benar. Dan kalau kita hanya fokus kepada time frame ini, maka sama saja kita tidak bisa memanfaatkan zone zero loss yang ini. Kenapa tidak bisa memanfaatkan? Ya karena selama zone zero loss terjadi, sampai zone zero loss-nya terbatal di area sini, kita kan nggak dikasih re-entry. Ya mungkin kita dikasih re-entry lah di area sini, tapi kan ini nunggunya lama. Dan ini setelah re-entry ini naiknya itu cuma sedikit. Dibandingkan dengan di sini, misalkan setelah zone zero loss terjadi di area sini, kalau kita bisa ikut buy ini kan kita bisa dapat yang cukup banyak. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa dapat sebanyak ini, guys? Nggak hanya menunggu re-entry yang akhirnya cuma dapat sedikit, akhirnya MHV dan turun, akan tetapi kita bisa mendapatkan sebanyak ini. Nah, caranya gimana? Caranya akan saya bahas dalam video kali ini juga ya, guys ya. Intinya, kalian sudah paham dulu bahwa zone zero loss itu adalah ketika semua candle berada di atas mid BB, semua MA juga ya, dan juga MA50 berada di bawah mid BB. Itu untuk yang buy. Ingat, MA50 harus berada di bawah mid BB ya guys ya, dan di atas low BB. Maksud saya gimana? Maksud saya ketika MA50-nya cross seperti ini ya,
MA50-nya ini sudah tidak di bawah mid BB lagi. Ya, sebenarnya masih di bawahnya ya guys ya. Akan tetapi dia cross ke bawah low BB. Nah, kalau kayak gini maka zone zero loss sudah berakhir. Sebenarnya di area sini pun zone zero loss sudah berakhir ya, ya guys ya, karena kalian bisa lihat di sini ada MA10 low yang dia terlajak keluar dari mid BB. Maka itu sudah menyalahi aturan dari zone zero loss. Sama juga di area sini guys. Ya, ini sebenarnya sudah sedikit membatalkan lah guys ya, walaupun dia close-nya masih di atas mid BB, akan tetapi dia terlajak sampai bawah mid BB. Nah, itu sebenarnya menyalahi aturan kita, karena aturan kita semua candle harus berada di atas mid BB. Jadi yang cantik adalah yang ini guys ya, tadi dimulai di candlestick yang ini. Nah, kita akan sekarang ngomong bagaimana cara kita mendapatkan entry untuk kenaikan yang sampai sini tadi. Kita akan tandai ya guys ya, mungkin naiknya itu akan sampai candle di sekitar yang sini ya, akan saya tandai seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kan kalau kita lihat ya, misalnya kita menganalisa di H4 ini. Di area sini, ini kan terjadi zone zero loss. Tapi kan kita nggak dapat entry. Ya, kita nggak dapat entry, dapat langsung turun, naiknya cuma dikit doang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat entry? Caranya sangat mudah ya guys ya. Ini sebagaimana yang saya jelaskan dalam video kemarin. Yaitu kita tinggal geser saja ke time frame yang lebih kecil. Bisa M5 atau M15. Kita lihat saja guys, di antara M5 atau M15, mana yang memberikan zone zero loss lagi. Ingat, kita hanya akan fokus kepada zone zero loss. Kenapa sih guys kita fokus kepada zone zero loss? Akan saya jelaskan sedikit dulu ya sebelum kita ke pembahasannya. Karena zone zero loss itu menunjukkan tren yang sangat kuat guys. Jadi ketika zone zero loss baru saja terbentuk di area sini misalnya, maka ini menunjukkan tren kenaikan itu sedang sangat tinggi. Nah, maka dari itu kita itu sangat disarankan untuk memanfaatkan kenaikan itu guys. Karena trennya sedang tinggi ya, dibuktikan dengan semua candle itu mengarah ke atas semuanya dan semuanya urut guys. Mulai dari MA50, kemudian mid BB dan semua MA itu berada urutannya itu urut ke atas semua gitu guys. Jadi trennya itu sangat kuat. Oke? Nah, kita akan coba lihat dulu di time frame M15 ya guys ya. Di antara garis kuning yang kita tandai tadi, apakah kita diberikan zone zero loss? Ingat, di M15 kita hanya akan mencari zone zero loss juga ya guys ya. Sebagaimana di H4 tadi zone zero loss, dan di M15 ini kita akan mencari zone zero loss. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, misalnya kita anggap candle sebelahnya ini belum ada. Nah, ketika zone zero loss terjadi di garis kuning yang pertama ini, kita kan sebenarnya sudah dikasih entry. Dan ini di M15 juga terjadi zone zero loss ya guys ya, kalau kalian perhatikan. Karena semua candle berada di atas mid BB dan juga MA50 berada di bawah mid BB. Jadi ini menandakan zone zero loss guys. Nah, ini di area ini kan ada re-entry nih. Nah, kalian bisa entry zone zero loss. Nah, kemudian ketika turun seperti ini, ya, ketika turun seperti ini, saya sarankan kalian masih hold saja guys. Kenapa? Kenapa sih dia kok terlajak sampai low BB? Dia terlajak sampai low BB di sini karena di sini dia sedang mengambil re-entry di time frame atasnya guys, yaitu time frame H1. Ketika di time frame H1 sedang membuat re-entry, maka di M15 pasti akan terlajak sampai low BB di area sini. Oke, kalau nggak percaya, kita akan coba cek dulu ya guys ya, apakah benar di area sini adalah re-entry di time frame H1. Saya akan rubah warnanya guys ya, saya akan rubah warnanya sedikit ke lebih merah untuk membedakan dengan yang lainnya, karena yang lainnya kita kasih warna tadi adalah biru. Kita akan coba lihat apakah di garis merah itu merupakan re-entry di time frame H1. Nah, benar ya guys ya, kalau kalian lihat di area merah yang kita tandai tadi itu benar-benar re-entry di area H1. Maka dari itu, karena dia mengambil re-entry di H1, ya itulah guys yang menyebabkan dia terlajak sampai area low BB di time frame M15 tadi. Oke, maka dari itu jika di M15 tadi ya, kalian mengambil re-entry di awal ya, sebentar, kita akan tunjukkan. Jika kalian sudah mengambil re-entry di awal gitu guys, sebelum terjadinya re-entry H1 tadi, maka kalian bisa hold. Contohnya seperti ini ya, akan saya kasih contoh supaya mudah. Misalnya ya, misalnya kalian entry di area sini nih. Di area sini kalian entry, kemudian dia naik sampai ke area sini ya. Oke?
Setelah itu ternyata dia turun sampai ke area low BB. Nah, di area sini saya sarankan kalian untuk hold saja, guys. Kenapa? Karena di area yang merah ini dia sedang mengambil re-entry di time frame H1 tadi, ya. Jadi kan kalian masih floating ini nih, masih floating profit ya di area sini. Jadi nggak masalah, guys, ditahan dulu sampai sini. Walaupun tadi mungkin ya, mungkin kalau udah di atas ini tadi sudah profit $100 misalnya. Terus turun lagi jadi profit $50 di area sini. Mungkin kalian akan mikir, duh sayang banget, tadi kenapa kok nggak di TP di atas ini? Nah, kalian nggak perlu mikir seperti itu ya guys ya. Kenapa? Karena ini kan sedang mengambil re-entry H1. Dan di H1 tadi kita akan coba cek ya, apakah di H1 itu zone zero loss juga? Nah, ternyata di H1 juga sama saja guys, ini zone zero loss juga. Kenapa zone zero loss? Karena semua candle berada di atas mid BB dan juga semua MA berada di atas mid BB serta M50 itu berada tepat di bawah mid BB. Makanya mulai dari H4 sampai M15 semuanya itu zone zero loss guys. Kalau kayak gitu berarti momentum kenaikan itu sangat tinggi. Maka kalian nggak perlu takut ya guys ya. Dan di sini buktinya setelah terjadi re-entry H1 di sebelah sini, dia naiknya itu sangat tinggi, guys. Oke, dan selain naik sangat tinggi, kalau kalian tahu guys, di BBMA itu sangat ini ya, sangat terkenal dengan layer yang banyak. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kayak gini guys, di area sini kalian bisa entry tambah layer. Di area sini tadi kalian juga bisa nambah layer ya untuk mengikuti re-entry di H1. Di area sini di M15 kita bisa nambah layer lagi dan seterusnya guys. Di sini masih ini ya apa sedang terjadi sideways nggak masalah, kalian bisa entry. Nah, kalau kayak gini saya sarankan kalian tidak sell ya guys ya. Misalnya di area sini ada extreme sell ya di sebelah atas sini. Saya sarankan kalian tidak perlu mengambil extreme sell yang ada di area sini. Kenapa? Karena ini berlawanan dengan tren besar. Tren besarnya kan tadi kita patokannya H4 ya guys ya. H4 itu kan sedang membuat zone zero loss buy. Kalau sedang membuat zone zero loss buy, apalagi tadi ketika kita cek di H1 itu kan juga zone zero loss buy. Makanya kalau ada setup sell di time frame bawah itu jangan kalian ikuti guys. Walaupun ya memang benar ekstrim tujuannya ke TP wajib, tapi ini rawan dan ini cuman sedikit banget guys tujuannya ya. Lebih baik follow trend saja. Misalnya di bawah sini kalian bisa melihat adanya MHV di sebelah sini. Nah, kalian bisa enter saja di MHV di sini karena ini adalah MHV buy yang follow trend besar. Makanya terbukti setelah itu dia naik sangat tinggi. Nah, ketika naik dan dia mengambil re-entry seperti ini, walaupun re-entry-nya tidak terlalu sampai, kalian bisa entry lagi guys. Sama juga di area sini, ketika mengambil re-entry, kalian bisa ikut entry juga. Oke? Nah, berakhirnya zone zero loss itu kapan? Kita akan kembali lagi ke H4. Kenapa kita kembali ke H4? Karena patokan awal tadi kita itu adalah di H4 ya guys ya. Karena sebenarnya kita tadi melihat adanya zone zero loss di H4. Lalu kita menurunkan time frame ya, menurunkan time frame itu hanya untuk melihat cara kita entry. Karena kalau kita hanya melihat di H4 saja, kita kan nggak dapat entry ya guys ya. Karena kita tidak dikasih re-entry sama sekali, dia hanya membuat momentum yang berterusan. Nah, kapan zone zero loss ini berakhir? Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi guys, ketika di sini MA10 low sudah keluar dari mid BB, maka ini sudah bisa dibilang zone zero loss-nya itu sudah berakhir dan kalian sudah bisa exit guys. Jadi ingat, walaupun kita tadi fokus ke M15 untuk mendapatkan entry, tapi kalian harus ingat juga guys, bahwa time frame acuan kita ini adalah H4. Jadi jika H4 sudah ada ciri-ciri seperti ini, sudah ada ciri-ciri terlajak ya, sudah ada ciri-ciri bahwa MA50-nya itu sudah akan keluar dari low BB seperti ini, dan ini kemungkinan besar zone zero loss-nya akan berakhir, maka kalian sudah boleh untuk take profit guys. Atau kalau dirasa cukup, tadi kan kemungkinan kita dapat entry di area sini ya. Nah, ini kalau kalian entry cukup besar, di area sini saja ini sudah cukup banyak guys kalian TP-nya. Dan ini saya rasa juga sudah mendapatkan RR 1:1 atau bahkan 1:2 ya. Kalau kalian entry di sini, SL-nya kan mungkin di sekitar bawah mid BB seperti ini. Dan untuk TP-nya di area sini sudah dapat hampir 1:2,5 guys. Ini sudah sangat besar ya untuk RR seperti di trading forex ini.
Oke, saya rasa paham ya guys ya. Selanjutnya kita akan coba lihat setup yang zone zero loss sell ya. Nah, di sini ada zone zero loss sell dan kebetulan kita dikasih entry yang sangat bagus guys. Jadi ini yang paling saya suka ya guys ya. Ketika zone zero loss terbentuk, kemudian kita dikasih entry di time frame itu gitu. Jadi kita tidak perlu untuk menggeser-geser time frame. Di sini saya contohkan, untuk zone zero loss sell itu adalah ketika semua candle berada di bawah mid BB dan juga semua MA berada di bawah mid BB serta MA50 berada di atas mid BB. Seperti ini ya guys ya, seperti yang terjadi di layar kalian yang saya tunjukkan ini. Di sini jelas sekali MA50-nya berada di atas mid BB. Kemudian kalau kalian perhatikan, semua candle yang berada di bawah ini semuanya berada di bawah mid BB. Tidak ada satupun candle yang terlajak melewati mid BB dan juga tidak ada satupun MA50 yang melewati mid BB. Nah, zone zero loss ini berakhir kapan? Zone zero loss ini berakhir di area sini, guys. Ketika ada candle yang berhasil menembus mid BB, maka saat inilah zone zero loss berakhir. Dan kita sudah tidak bisa memanfaatkan perjalanan zone zero loss ini. Oke, saya rasa cukup mudah ya guys ya. Dan ingat, sama saja seperti aturan awal kita yang selalu saya ulang-ulang guys. Bahwa kita tidak boleh entry kecuali di setup. Ingat, momentum ya, momentum dan CSAK ini bukan setup ya guys ya. Ini adalah signal. Karena signal ini bukanlah tempat untuk kita entry. Tempat untuk kita entry itu hanya ada 3 guys. Yang pertama adalah re-entry, saya singkat RE, dan ini yang paling kuat ya guys ya. Dan yang kedua adalah ekstrim, ini juga cukup kuat jika dia menunjukkan re-entry di time frame atasnya. Seperti yang tadi saya tunjukkan ya, kalian ingat ketika tadi di H1 membuat re-entry, di M15 itu dia terlajak sampai ke area low BB. Kalau di situ dia membuat ekstrim, maka ini ekstrim yang sangat kuat. Kenapa? Karena sebenarnya dia adalah re-entry di time frame atasnya. Oke, dan yang ketiga ini adalah MHV. MHV ini juga akan sangat kuat jika dia memvalidkan ekstrim di time frame atasnya, lalu di time frame atasnya itu membuat re-entry lagi. Oke, itu sedikit ya jangan bingung ya guys ya. Intinya kita hanya boleh entry di re-entry, ekstrim, dan NHV. Saya sarankan untuk entry di ekstrim saja. Nah, di sini kalian bisa lihat zone zero loss-nya itu terjadi mulai kapan, guys? Di sini kalian perhatikan ya, zone zero loss terjadi itu adalah ketika MA10 high sudah cross ke bawah mid BB di area yang saya tanda panah itu. Jadi sebelum itu, sebelum ini terjadi, sebelum dia cross ini, MA10 high itu masih berada di atas mid BB, bahkan berada di atas MA50 ya. Nah, kalau saat itu terjadi, maka itu belum terjadi zone zero loss. Tapi ketika dia sudah cross ke bawah sini melewati mid BB, maka disinilah dimulai zone zero loss, guys. Nah, ketika dimulai zone zero loss, dia langsung turun dan kita tidak dikasih entry. Ingat, kita tidak boleh entry di selain 3 tadi itu ya guys ya. Tapi sebenarnya ketika ini terjadi ya, ketika ini terjadi, zone zero loss terjadi, misalnya di candle yang sebelah sini, kalian bisa geser saja ke M15 untuk mencari entry ya guys ya. Ingat, kita hanya entry untuk sell, tidak entry untuk buy. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena guys, kalau kalian perhatikan di perjalanan H4 ini, ketika dia naik ke atas untuk mengambil re-entry di sebelah sini, ini pasti di M15 dia membentuk setup untuk buy. Dia pasti ada momentum re-entry sampai ke area atas ini. Baru dia akan melanjutkan penurunan. Oke, nah di sini ketika ada setup buy ya, setup buy di sini kalian nggak boleh entry ya guys ya. Ini pasti di M15 ada setup untuk buy dan kalian nggak boleh entry buy di situ karena itu melawan tren. Nah, yang baik gimana? Yang baik kalian harus menunggu di area sini dan ternyata di H4 ini kita tidak perlu turun time frame, dia sudah membuat re-entry sell, guys. Oke, dan ketika membuat re-entry sell, kita bisa langsung sell, nggak usah geser-geser time frame, nggak masalah, guys. Jadi kalau re-entry yang dia itu zone zero loss, sebenarnya kita tidak perlu untuk multi time frame ya, guys ya. Ya, kalau mau divalidkan dengan multi time frame itu lebih bagus lagi, tapi kalaupun tidak juga nggak masalah, guys. Karena seringnya zone zero loss itu sering sekali berhasil.
Dan di sini kalian bisa pakai RR 1:1 atau maksimal 1:2 lah guys. Dan SL-nya adalah di atas mid DB ya guys ya. Kenapa SL-nya di atas mid DB? Karena zone zero loss ini kan akan berakhir jika dia melewati mid DB. Ya kan, jika dia ada candle yang close melewati mid DB, maka kan zone zero loss berakhir. Makanya SL-nya kita taruh di atas mid DB. Kemudian untuk TP bisa 1:1 atau 1:2. Dan di sini sudah TP ya guys ya. Oke, saya rasa cukup mudah ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada zone zero loss yang perlu kita turunkan ke time frame bawahnya agar dapat entry ya. Misalnya zone zero loss yang buy di mana tadi guys? Di area yang awal ini tadi. Karena kalau nggak kita turunkan maka kita nggak akan dapat entry ya. Karena di H4 ini dia terjadi momentum yang berterusan. Tapi ada juga zone zero loss yang dia itu langsung kita diberikan entry seperti ini guys. Nah itu suka-suka market ya. Tergantung market mau ngasih kita rezeki itu di time frame kecil atau di time frame besar. Oke teman-teman, saya harap kalian semua paham dan ini bisa membantu ya guys ya. Akhirul kalam, semoga sukses terus tradingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.